Kedua, hasil jahitan kain-kain perca lalu dijahit kembali menjadi kain panjang dengan ukuran yang lebih lebar. Tahap selanjutnya adalah pemasangan aksesoris seperti renda yang akan mempercantik tampilan rok. Setelah itu barulah kain dipasangi karet pinggang lalu dijahit menjadi rok. Dibandingkan para pekerja lainnya, tugas Tuti memang tergolong paling sederhana. Ya, wanita 42 tahun ini memang belum punya paham. Ya. Kok dipotong dhewe. Nah, kalau kepingin jahit ya Mbak ya. Jahit? Ya ajar, kita tak ajarin. Bisa. Ya, lumayan zona jahit ke. Iya. Nah sayangnya mesin. Sayangnya rabi duit. Nah, ya karena mesin ke larang regane ya alon-alon nabung-nabung. Allah. Kula nggih kepingin mesin jahit. Kula nggih dereng kagungan mesin jahit. Aja tumbas nggih. Dereng enten duit sekedhik-sekedhik. Karena dijahit berdasarkan warna dan pola kain yang sama, hasil rok yang sudah jadi ini sepintas memang tidak nampak terbuat dari kain perca. Rok-rok ini nantinya akan dipasarkan di kawasan Pasar Taman Borobudur seharga 10 hingga 20 ribu rupiah per potongnya. Ibu, kalau penghasilan 12.500 dari konveksi, itu kan sudah pasti nggak cukup, Bu, untuk makan sehari-hari. Jadi ya. Ibu ngakalinnya dari mana lagi, Bu? Ya nggak cukup, Mbak. Cuman ke jajan anak tok. Ya sisanya buat apa ya? Ngeliwet. Ngeliwet saentene. Sekali kula nggih sambilan damel keranjang tongkol. Bila stok kain perca dikonveksi menipis, sang juragan pun terpaksa meliburkan para karyawannya sementara. Hal ini menuntut Tuti memutar otak agar dapurnya dapat tetap mengebul. Untuk menambal pemasukan, ia pun lantas membuat keranjang tongkol dari anyaman bambu. Tuti bersyukur, tepat di sebelah rumah, banyak pohon bambu yang tumbuh subur. Dengan begitu, ia tak perlu mengeluarkan modal lagi. Setelah dipotong, bambu dibagi lagi menjadi ukuran yang lebih kecil selebar 1 cm. Barulah kemudian bambu diirat atau dibelah menjadi bilah tipis. Saat mengirat bambu seperti ini sudah tak terhitung lagi berapa kali jarinya ini teriris mata pisau. Tapi baginya, hal itu tak pernah jadi masalah. Yang terpenting ia masih bisa memiliki pemasukan tambahan untuk makan keluarganya sehari-hari. Selanjutnya, tiap bilah bambu dipatahkan mengikuti ukuran cetakan. Setelah itu barulah proses penganyaman dimulai. Anyaman bambu yang Tuti buat ini akan membentuk keranjang kecil yang biasa digunakan sebagai pembungkus ikan pindang, atau yang di masyarakat setempat biasa menyebut keranjang tongkol. Keterampilan menganyam keranjang tongkol ini ia pelajari secara otodidak dari salah seorang saudaranya yang juga bekerja menganyam keranjang bambu. Karena keterbatasan tenaga, dalam sehari Tuti hanya mampu menghasilkan maksimal 25 keranjang saja.
Setiap 2 minggu sekali, keranjang tongkol buatannya ini ia jual ke pengepul seharga Rp50 untuk 1 keranjang. Itu artinya dari hasil anyamannya selama 14 hari, Tuti hanya akan memperoleh uang Rp17.500 saja. Jumlah yang tentu sangat kecil untuk proses yang cukup panjang. Sedihnya ya itu, nggak cari kerja sendiri, nyari nafkahi anak 2, buat bayar sekolah, buat makan, nggak cukup. Kalau mikir banget sama anak-anak, tenggrio enten sekolah boten enten makanan boten, enten duit boten, ngoten. Bu, kalau anak sekarang sudah sekolah di kelas 6 dan kelas 4 ya Bu ya. Untuk mencukupi biaya seragam, sepatu sendiri seperti apa Bu? Mboten mestilah, nek udah nyunyut ya tak tumbas air rumiyin. Sepatu nek belum rumit-rumit ya teren tak bendet nggak ada biaya. Sudah begitu lama, Rashid mendambakan sepasang sepatu baru. Sepatu yang ia kenakan ini sudah rusak di sana-sini. Meski begitu, ia tak pernah tega meminta sepatu baru dari sang ibu. Kula malu nang kok sabar mahal kula. Makne kula dereng gadah harta damel napa niku nembaske sedih apa dipoyoki kae temene. Nggih enggak apa-apa. Wis sabar. Mas, aku ditegur karo bu guru klambine suwek ge. Karo sepatune. Oh iki aku ya iki katoke ya sepatune. Sabar wae lah, muga-muga mak iso nukokke sing anyar. Saiki bali wae ndak selak udan. Mengambil air di sumur tetangga seperti ini juga sudah menjadi keseharian bagi Rashid dan Fadil. Maklum, hingga kini pun rumah mereka belum memiliki sumber air sendiri. Persediaan air yang kian menipis pasca kemarau panjang membuat sumur ini menjadi semakin dalam. Saat menimba air, bocah 14 tahun ini pun harus mengerahkan segenap tenaga yang ia punya. Membawa ember berisi 25 liter air ini menuju rumah menjadi kesulitan mereka berikutnya. Melintasi tangga yang curam dan licin dengan membawa air seberat 15 kg seperti ini tentu bukan hal yang mudah bagi kedua bocah ini. Kaki-kaki kecil mereka akan sangat rentan tergelincir. Mas, tangane pegel Mas ikan dikek. Rashid sebenarnya tak tega melihat adik kecilnya itu harus mengangkut beban berat seperti ini. Tapi apa mau dikata, bila hanya sendirian, ia sudah pasti tak akan mampu membawa air ini sampai ke rumah. Kula ngerasa nggih nganu gadah tanggung jawab lebih nganu momong adike bantu makne kula. Kula pas mboten asal sangu nganu mbot kerja nglangsir botong untuk jajan yo sisane kasih ibu. Mak niki angsal surat saking sekolahan. Kenapa kok wis surat? Teguran kan bayar seragam. Ya wis ling, kok ono duit tak bayari. Ya kono balen dhisik. Iya, niku le bayar sekolahan niku. Nek bayar sekolah niku nggih ya tak anterin lama banget ya. Memang nggak punya duit ya kula sedih banget. Tiap hari nangis le suruh le bayar LKS. Pinten nggih? 80-an lebih lah LKS niku. Ibu bilang kan kondisi rumah sendiri sering jadi sasaran amukan suami Bu ya. Memang seperti apa kondisinya Bapak sekarang Bu? Ya niku nggih apa nggih yang mboten waras niku nggih kadang-kadang nggih langsung ngebrok-ngebrok
sing damel film, damel nyoret-nyoret niku lho. Napa niku jenenge beto peso nyari-nyari lemah niku tiap malam. Entah apa yang terjadi pada Ahmad Sauki. Kala itu pria 50 tahun itu tengah merantau di Jakarta dan bekerja sebagai tukang ojek. Saat kembali ke rumah, tiba-tiba saja Sauki menunjukkan perilaku yang aneh, layaknya orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Dereng enten arto. Dereng arto. Ya mungkinan dibawa berobati insya Allah ya mantun. Bagi keluarga ini, osengan sayur kacang panjang dan tahu ini sudah menjadi menu makanan istimewa. Tidak setiap hari mereka bisa makan dengan lauk seperti ini. Ya ada duit ya tumis teng warung. Nggih niku nggih tetangga separone niku kula nek mboten kagungan duit nggih ditawani janganan teng kebon ngoten. Ya itu tak syukuri alhamdulillah. Pernah pas tidak punya uang di kelapan. Kepingin kula niku nggih bapakne waras, sehat. Terus anak-anak ya sehat, masa depan ya anak-anak mugi-mugi mawon sekolah sampai SMA, SMP, sampai lulus. Ibu, mau ngajakin kalian sama ibu jalan-jalan. Mau kemana, Mbak? Kemana? Kamu suka IPA kan? Suka. Kamu juga suka? Suka. Aku punya tempat yang kira-kira kalian bakalan senang. Yuk, ganti baju yuk. Berwisata bersama anak seperti ini hampir tak pernah bisa Tuti lakukan. Sebuah pengalaman baru bagi mereka sekeluarga. Canda tawa para buah hatinya ini terasa begitu menyejukkan hati Tuti. Senang nggak Bu ngeliat anak-anak diajakin main begini Bu? Pengalaman ya Bu? Iya. Nggak tiap hari. Apa? Nggak tiap hari. Nggak tiap hari. Saat manusia mengangkat tangan, Tuhan pasti akan menurunkan tangannya. Doa dalam ketabahan dan perjuangan Tuti pun kini mendapat jawaban. Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-14 Transmedia, Trans 7 pun memberikan sejumlah kejutan indah bagi Tuti sekeluarga. Ada apa Bu? Sini, kamu sini. Coba lihat, ada apa itu? Sepeda. Ada sepeda. Kamu katanya pengen sepeda toh? Nah, ini udah kesampean nih. Ini hadiah dari Trans 7 buat Rashid sama Hadi. Seneng nggak? Coba dinaikin yuk. Selain sepeda, sejumlah kejutan lain pun sudah tersedia di dalam rumah. Kita datang ke sini juga untuk memperingati 14 tahun ulang tahun Transmedia, Bu. Jadi semua hadiah ini dari Trans 7 Ibu. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya Bu ya. Mengucapkan terima kasih buat Trans 7 atas bantuan kita. Sebuah mesin jahit baru pun menjadi kejutan pamungkas bagi Tuti. Barang yang begitu ia dambakan akhirnya kini bisa terwujud.
Gimana Bu? Akhirnya punya mesin jahit sendiri ya Bu? Iya. Akhirnya ya Bu ya? Iya. Melalui hadiah mesin jahit ini, diharapkan Tuti akan dapat melanjutkan hidup dengan penghasilan yang lebih baik. Kebahagiaan memang tak dapat diukur dengan materi. Namun materi yang diberikan secara